Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam Ibarat PMK Unimor. Dimanapun teman-teman berada saat ini, saya berharap teman-teman semua selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, namun semua itu hanya oleh karena kuasa dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak teman-teman semua kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, begitu besar kasih setia-Mu ya Bapa. Engkau masih melindungi kami hingga saat ini ya Bapa. Kami mohon hikmat dari Dikau Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai akan kami ya Bapa. Ajari kami ya Bapa agar selalu mendekatkan diri kepada Dikau. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala aktivitas kami, baik dalam studi maupun dalam segala hal yang kami lakukan ya Bapa. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami juga ya Bapa. Dosa yang menyakiti hati sesama, hati orang tua, terlebih hati manis-Mu ya Bapa, agar dosa-dosa kami jangan menjadi hambatan, tentangan dalam setiap tutur langkah hidup kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon ya Bapa, semoga di akhir ibadat ini ya Bapa, kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru, agar kami boleh menaburnya dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang ya Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami ya Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup itu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Erna Jara dengan tema LDR with God. Dengan tidak memperpanjang waktu dan kesempatan saya berikan ke Kak Erna. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali bersama-sama pada hari ini dengan tema LDR with God. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk datang menyapa-Mu di tempat yang maha tinggi, belajar kebenaran firman Tuhan, dan bahkan bisa diproses, dibentuk di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Karena itu ya Tuhan, berkatilah perenungan firman pada saat ini, tolong kami semua memahami. Terlebih ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang berbicara, menyampaikan pesan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah LDR with God. LDR itu sering dari kepanjangan long distance relationship with God. Jadi bisa dikatakan kita mengalami atau memiliki hubungan jarak jauh yang tidak bisa diseberangi dengan Allah. Biasanya LDR itu disebut sebagai sebuah relasi yang sudah disepakati sebelumnya meskipun jarak memisahkan. Nah, dalam LDR biasanya ada dua efek yang bisa terjadi dengan suatu hubungan. Yang pertama, bisa jadi hubungan itu menjadi lebih erat dan dekat karena jarak itu semakin menumbuhkan rasa rindu, semakin menimbulkan rasa ingin bertemu dan teringat-ingat kenangan-kenangan yang manis dan sebagainya, sehingga hubungan itu menjadi erat. Atau sebaliknya, LDR itu juga bisa mengakibatkan hubungan yang semakin kendor atau merenggang karena jarak, sehingga masing-masing sibuk dengan
kesibukan dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hubungan kita dengan Allah juga bisa diibaratkan sebagai sebuah LDR. Karena jauh di mata tapi dekat di hati. Kita bisa belajar bersama-sama pada hari ini bahwa dalam long distance relationship with God, kita justru harus membangun suatu hubungan yang semakin erat dan intim dari waktu ke waktu. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya pilih dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur merindukan Allah sehingga pemazmur menantikan ibadah kepada Allah sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan, yang dinanti-nantikan. Dalam kondisi iman, pemazmur yang ditantang dengan kesulitan dan bahkan tersirat bahwa ada ejekan dari orang-orang yang merendahkannya, pemazmur hanya ingin berharap kepada Allah untuk menolong dan mengeluarkannya dari kesulitan yang dialaminya pada saat itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita pun tidak luput dari permasalahan. Karena itu, kita belajar untuk membawa harapan kita kepada Tuhan di dalam situasi yang sulit, tertekan, sering merasa tidak dimengerti, tertolak. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita ketenangan terhadap jiwa kita yang gelisah, jiwa kita yang merana. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, fakta bahwa pemazmur merasa tertekan, gelisah, susah hati karena tidak dapat menyembah Allah secara bebas di rumah ibadat karena sedang mengalami pengasingan atau pembuangan. Ini adalah suatu rintihan hati yang begitu merindukan Allah, merindukan bisa beribadah secara bebas kepada Allah di dalam rumah ibadah. Saya pikir gambaran ini pun menjadi suatu bentuk dari hubungan jarak jauh dengan Allah yang
terus digumuli bagaimana supaya bisa dilakukan suatu pertemuan yang baik dengan Allah. Ada perjumpaan pribadi dengan Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya pada hari ini pun bisa merasa gelisah dan tertekan bila hubungan rohani kita dengan Allah terasa berjauhan dan bahkan merenggang. Kita berjuang di dalam iman kita kepada Allah. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyentuh Allah, bahkan mendengar suara Allah seperti manusia dengan manusia berbicara. Tetapi kita yakin di dalam iman bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah berbicara kepada kita. Dan bahkan Allah menopang di saat-saat kita di dalam pergumulan, permasalahan. Itulah mengapa pemazmur dia mengingatkan kepada jiwanya berkali-kali, janganlah tertekan, jangan gelisah jiwaku, karena harapan kita itu hanya kepada Allah. Jangan terfokus kepada masalah ataupun tantangan kehidupan kita, tetapi fokuslah kepada Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita hingga hari ini. Hal yang dapat menolong kita melewati masa LDR with God, yaitu yang pertama, menjaga iman atau kepercayaan yang teguh dan teruji. Seibaratnya hubungan jarak jauh antara kekasih seorang pria dan wanita harus dijaga dengan kepercayaan yang tidak luntur antara kedua belah pihak. Demikian juga kita dengan Allah, kita terus mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Semakin iman kita dipertanyakan oleh orang, justru kita semakin yakin bahwa Allah itu Allah yang mengasihi kita, Allah yang tetap setia kepada kita dalam segala situasi. Maka kita pun akan tetap setia kepada Allah apapun yang kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa melewati LDR with God dengan menjaga komunikasi. Komunikasi yang baik di dalam doa dan ibadah yang kita nikmati dengan Allah. Allah sendiri menjanjikan kehadirannya di mana orang-orang memanggil nama Tuhan. Karena itu doa menjadi sarana kita berkomunikasi erat dengan Allah. Ibadah adalah kesempatan kita untuk bersekutu dengan Allah secara bebas. Nah, ini adalah pengalaman iman, pengalaman rohani yang harus dikejar oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita, kita yakin bahwa Allah hadir bersama dengan kita di dalam persekutuan yang kita lakukan dengan orang percaya lainnya. Dan kita juga menjaga harapan kita kepada Allah sebagai gunung batu, sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Allah yang memberkati atau memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari penjagaannya yang ajaib. Karena itu harapan itu terus dijaga. Kita sebaliknya dari patah hati ataupun hilang harapan, sebaliknya kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan terus melihat apa kehendak Allah dalam hidup kita, apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Di dalam akhir renungan singkat ini kita belajar bersyukur bila kita merasa gelisah, karena itu artinya Allah sedang mengetuk hati kita untuk kembali membangun hubungan yang erat dengannya. LDR with God adalah kesempatan bagi kita untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Kita bersyukur karena Allah senantiasa hadir meskipun mungkin tidak mampu kita lihat atau terbatas di dalam kita
sentuh, tetapi kehadiran Allah itu nyata dan secara ajaib Allah terus bekerja dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai orang muda Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terus mengalami Allah, memiliki kerinduan yang kita jaga dengan Allah, dan Allah benar-benar menjadi satu-satunya kekasih jiwa kita yang kita rindukan, yang kita nantikan, dan kita senantiasa membangun hubungan yang erat dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami belajar dari pemazmur bahwa di dalam kegelisahan dan jiwa yang tertekan, dia selalu menjaga harapannya kepada Allah. Demikian juga dengan kami orang-orang muda ya Tuhan, menghadapi tantangan, kesulitan di dalam kehidupan kami ini, kami mau senantiasa berharap kepada Allah dan juga mengalami pertolongan-pertolongan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah justru di dalam relasi yang berjarak namun dekat dengan Allah, kami semakin diteguhkan akan kasih sayang Allah bagi kami. Kami semakin diteguhkan di dalam iman yang teruji. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah anak-anak PMK Unimor, teman-teman badan pengurus PMK Unimor. Tuhan terus memberkati kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam segala situasi. Tuhan terus bekerja dan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.